selama waktu di sisiku. Sudah on the way menuju. And I thought what I felt was simple. Lama ku pikirkan semua ini akan berakhir, dan ku sadar kini cinta yang tak bisa ku tahan lagi. Kan ku coba lagi untuk terus akan ku jalani, walau percuma cintaku tak bisa terbalas lagi. Yang ku inginkan hanya perhatianmu, yang ku inginkan hanya dapat memandangmu, yang ku banggakan kini bisa selalu di dekatmu, yang ku banggakan kini bisa selalu bersama denganmu. Hey, ketemu lagi bareng gue Chandra Atmaja di podcast Nostalgia episode 100. 100 lambat banget sebenarnya kalau dibandingin sama podcast lain yang bareng gitu ya, bareng mulainya sama gue lihat sih udah 2 kali lipat orang tuh, ada yang udah hampir 200. Ya bukan kompetisi juga sih, gak ngebanding-bandingin juga, cuma ya sebagai gambaran sebenarnya kalau gue tiap minggu bikin podcast sebetulnya harusnya udah bisa mencapai angka 200, tapi it's okay, sebagai gambaran doang. By the way, gimana kabar kalian minggu ini? Seminggu ke belakang baik-baik aja kan? Udah ada yang dapat vaksin kedua, wah asik. Atau mungkin vaksin 1 aja belum? Semoga cepat dapat ya. Kalau gue baca di beberapa tempat memang seringkali terjadi masalah. Orang yang pengen banget dapat vaksin malah susah. Sebaliknya orang yang malas vaksin malah kayaknya aksesnya gampang banget gitu. Ya, tapi ya sudahlah. Semoga kita mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapin ya. Ya semoga kabar baik. Masih dalam PPKM kan ya. Masih work from home. Syukurlah kalian yang masih gawe, masih punya kerjaan, masih punya duit, masih punya income. Rasanya di 2 tahun terakhir ini punya kerjaan yang masih berjalan normal ya, menjadi sebuah anugerah yang sangat gede. Di samping juga usia ya, panjang umur sampai sekarang sehat, itu adalah hal yang paling disyukurin ya buat sebagian besar dari kita. Tapi kebanyakan sih memang juga gak inget, lebih fokus ke sesuatu di luar, lebih banyak komplain. Aduh, semoga kita enggak seperti itu ya, bahaya. Soalnya bisa balik lagi ke kita tuh efek negatif dari tidak bersyukur, dari kebiasaan kita yang banyak komplain, banding-bandingin, ya nggak bakalan nemu bahagia sih kalau mental dan mindsetnya masih banyak yang harus dibenahi. Dan di episode 100 ini tadi gue sempet terbersit ya ngeliat postingan temen cenderung bawel. Terus pikiran gue tiba-tiba balik ke pengalaman gue sendiri dahulu kala gitu. Kalau sekarang sih enggak.
Ada masanya kita tuh ngerasa kesepian. Ya, penyebabnya tidak ada orang yang bisa jadi tempat mengadu gitu setiap hari, setiap waktu. Itu biasanya sih seperti itu, meskipun ya bukan jaminan juga kalau seseorang yang hidup sendiri, tidak punya pasangan, atau jumlah kawannya sedikit, mereka otomatis kesepian. Enggak juga. Ini balik lagi ke bagaimana kita mengeset semuanya di dalam pikiran gitu. Cuma yang menarik, yang menurut gua ini adalah salah satu realitas juga ya, kalau misalnya pada dasarnya ada seseorang yang dia tuh nggak terlalu bawel gitu ya, tapi tiba-tiba frekuensi atau intensitas dia berbicara gitu ya di sosial media kok jadi rapet, jadi sering, dan kadang-kadang nggak jelas gitu ya. Maksudnya buat kita tuh geje gitu, ini orang ngomong apa sih gitu, nggak penting banget, nggak harus juga diomongin sih. Nah itu sih biasanya tanda-tanda kalau seseorang tengah kesepian sih. Bukan berarti dia banyak bersuara atau bawel gitu ya untuk mencari perhatian. Enggak juga sih, menurut gue sih enggak begitu juga ya. Enggak bermaksud si seseorang itu seolah caper, bukan untuk mencari perhatian ke orang, tapi lebih ke melampiaskan apa yang terasa sepi di dalam hatinya. Kan sepi tuh ya di dalam hati dia tuh, sepi hening gitu, dan butuh keributan. Makanya dia melampiaskannya lewat mulut, lewat tangan gitu, berisik di luar. Jadi kontras antara apa yang ada di dalam hatinya dan apa yang dia ekspresikan dan terlihat oleh orang-orang. Itu mungkin mekanisme bisa dibilang alami gak sih? Kayak orang bertahan hidup dalam situasi sulit misalnya gitu. Jadi mungkin ini harus nanya ke psikolog nih, atau orang yang ngerti tentang ini ya. Apakah seseorang berisik pada saat kesepian itu adalah mekanisme dia untuk menyeimbangkan mental dia? Mungkin dia. Dan kalau berbicara kesepian, iya, gue tuh sebenarnya pernah ngebahas tentang kesepian dulu ya. Itu biasanya kalau dulu gue bukan nge-tweet, ngomongin sesuatu di podcast dulu ya, seringkali itu biasanya adalah pengalaman pribadi. Beberapa komentar sempat datang ya ke gue pada saat mereka ngedenger ada 2 episode kalau nggak salah yang isinya gue tuh mewek gitu. Bukan menangisi gitu ya, bukan menangis, tapi lebih ke pada saat gue ngomong saat itu tuh lebih, ya itu adalah ekspresi gue untuk mengeluarkan apa yang menjadi beban di dalam hati gue gitu saat itu. Ya memang saat itu gue tengah merasakan sesuatu sih. Dan pelariannya, kalau tadi orang di sosmed mungkin berisik, nah kalau gue pelarian pada saat gue tidak nyaman dengan apa yang gue hadapin saat itu adalah dengan bikin konten podcast ini sih, begitu. Iya, kalau terdengar nangis ya memang tercekat sih tenggorokan gue, seperti orang memang mau mewek ya, karena pada saat gue mengeluarkan kata-kata itu, kalimat-kalimat tertentu dulu itu, imajinasi gue, bayangan gue ya keluar juga tuh si penyebab gue merasa emosional itu gitu. Jadi kayak mulut gue ngomong, imajinasi gue tuh kayak muterin filmnya gitu ya, otomatis lah. Jadi emosional, maksudnya emosional di sini luas ya, bukan emosional marah-marah, tapi lebih ya keluar aja gitu apa yang dirasakan, nyetrum antara imajinasi dengan hati. Ya terserah sih kalau lo mau bilang alah cengeng, belum tahu loh. Kalau ngerasain sendiri itu ya, semua manusia rasanya pernah merasakan itu ya. Cuma mungkin ada yang tidak masalah diketahui orang lain, ada yang ya sembunyi-sembunyi, mungkin nangis sambil showeran gitu di kamar mandi. Karena nggak mau dijudge lemah gitu. Padahal sih sebenarnya nangis atau bentuk emosional seperti itu juga bukan satu indikator bahwa orang tersebut lemah. Menurut gue sih baik ya. Jadi kayak salah satu cara untuk melepaskan beban. Dan beban ini kalau kita tahan-tahan sendiri, kita tumpuk di dalam hati gitu ya, ya nggak baik juga sih. Tekanan darah lo tinggi, bahaya. Dan ngomongin sumber-sumber
ketidaknyamanan banyak ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Dikit-dikit berita jelek tentang corona yang gak beres-beres. Ya bukan cuma di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia. Cuma ya mungkin kadang-kadang yang bikin kita greget adalah bagaimana orang-orang, termasuk kita, termasuk pemerintah gitu ya, bagaimana merespon, bertindak. Itu kadang-kadang kita ngerasa nggak pas aja gitu. Atau seringkali kita mendengar juga ya akhir-akhir ini berita duka yang terus-menerus muncul. Ini juga nggak terlalu baik ya. Jadi memicu kekhawatiran pada diri kita. Selain mungkin kalau diperhatikan juga banyak terjadi sesuatu yang harusnya tidak terjadi gitu. Korupsi bantuan sosial, salah mengeluarkan kebijakan dan sebagainya. Itu bikin kesel. Nah, apa yang ada di luar diri kita itu kan sulit dikontrol. Tapi efeknya nyata. Kalau kita larut, ikut arus, terbawa arus ya. Yang rugi diri kita sendiri sih, stres. Dan stres ini salah satu yang juga bisa menurunkan imun tubuh katanya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah bagaimana mengatur respon kita pada sesuatu yang terjadi di luar sana. Ketika semuanya tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kendalikan, karena ya kita nggak bisa mengendalikan apa yang terjadi di dunia ini gitu. Satu-satunya cara yang mudah untuk dilakukan, meskipun tidak mudah dalam tanda kurung, mengendalikan diri kita sendiri, mengendalikan respon kita, mengendalikan apa yang kita dengar, kita lihat, ya, inputan itu kita manage. Mana yang oke-oke aja, dan tidak menimbulkan efek di kemudian hari. Ya kita sekarang tuh jadi memilah-milah informasi yang masuk ke otak kita, ke dalam pikiran kita, kayak milah sampah organik-anorganik gitu. Ya mau gak mau ya, beban pikiran kita akan sedikit berkurang pada saat kita sudah mampu mengendalikan, memfilter apa yang masuk ke dalam pikiran. Sudahkah kalian menjalankan ini? Dan banyak cara sih yang bisa digunakan ya. Kalau di sosial media itu ya pakailah fitur membisukan kata, di mute kata-kata yang bikin pusing. Kalau TV ya udah cari channel yang tidak terlalu banyak memberitakan kejelekan atau negativity. Udah bener kalau lo berlangganan Netflix misalnya atau yang lain, tontonlah tontonan yang bikin hati lo gembira. Atau kalau yang gak ada Netflix, YouTube tuh juga gudang semuanya sih. Lo bisa milih apa yang pengen lo tonton sesuai dengan kesukaan lo. Boleh lah di masa sulit sekarang ini, daripada dengerin berita, daripada nonton berita yang banyak sekali negativitasnya, mending nonton dokumenter gitu ya, yang isinya petualangan atau eksplorasi alam atau tutorial apa gitu. Banyak kan. Dan rasanya menjadi waktu yang tepat ya. Apalagi sebagian besar dari kita sekarang itu adalah work from home. Banyak waktu di rumah. Meskipun katanya work from home juga katanya, kata orang-orang yang ngelakuin itu, beban pekerjaannya itu justru nambah pada saat bekerja di rumah. Tapi kembali lagi kita lihat sudut pandang positifnya aja lah ya. Dengan work from home artinya kita masih ada pendapatan, kita masih bekerja. Coba lihat keluar sana, banyak orang yang terjepit keadaan, di PHK misalnya, atau diberhentikan sementara, pemasukan tidak ada, kegiatan ekonomi sangat-sangat terbatas, tetapi tiap hari kita harus makan. Nih itu gimana? Nggak gampang sih. Termasuk gua juga ada di posisi yang tidak work from home ya. Seperti yang lain, posisi terjepit ini gua rasain. Salah satu cara yang untuk stay waras itu adalah tetap membatasi inputan negatif seperti tadi yang gua udah cerita ya. Terus juga tetap kreatif, nyari celah gimana nih biar gue bisa ada tetap pemasukan dengan mengerjakan sesuatu yang dulu belum pernah dikerjakan. Banyak kan dulu di tahun lalu ya orang-orang yang
harus lockdown, yang biasanya kerja nggak ada kerjaan tiba-tiba jadi pedagang apapun itu yang mereka jual. Kebanyakan sih kayak masak. Nah itu sebenarnya udah jadi semacam jalan keluar yang baik untuk tetap bertahan dan tetap positif menjalani kehidupan yang berat ini. Begitu sih. Oh ya, gue juga kemarin sempat merasakan drop banget. Ada kalanya kita sebagai manusia tiba-tiba merasakan down banget dengan alasan atau penyebab yang tidak terlalu spesifik kenapa. Ini harus diobrolin sama psikolog mungkin ya, biar bisa dirunut. Tapi kadang kita juga tidak bisa mengidentifikasi apa sih sebenarnya yang bisa bikin kita down ini. Ya mungkin aja sih inputan-inputan yang tidak terkontrol yang masuk ke otak gua itu yang bisa bikin down sih. Sempet ditanyain juga sih sama temen gua kemarin, lo kenapa gitu tiba-tiba menghilang dari grup, nggak banyak bicara gitu. Ya gue bilang gue lagi hibernasi, karena daripada gue maksain tetap ngobrol, tetap menimbrung di grup, sesuatu yang gue sadar sih bisa jadi nanti sesuatu yang semestinya itu biasa aja, tapi kalau gue lagi down itu bisa jadi trigger buat gue marah-marah, dan ini gak baik lah buat bersosialisasi. Makanya gue sementara menarik diri dari komunikasi yang melibatkan banyak orang. Ya sempat muncul juga perasaan capek gitu. Meskipun capek ini pasti dirasain oleh banyak dari kita ya pastinya. Ya kalau capek istirahat ya, lepaskan semua yang bikin capek, lepaskan semua beban, berhenti dulu, istirahat dulu. Nanti kalau udah tenaganya terkumpul, lanjutkan. Begitu sih kata teman gue yang juga capek dengan pekerjaannya, dengan beban tanggung jawab pekerjaannya. Ya kita tuh semua sama-sama capek ya, meski kadang rumput tetangga itu lebih hijau. Gue ngelihat teman gue, wah dia enak ya ini itu. Ya, tapi sama aja, pekerjaan apapun punya resiko, punya tanggung jawab yang juga bikin lelah. Jadi intinya semua dari kita ini, apapun profesinya, pasti akan merasakan lelah, down sewaktu-waktu ya. Jalan keluarnya itu istirahat dan juga ngobrol lah sama orang-orang, sama teman-teman kita yang ya minimal mereka itu adalah pendengar yang baik. Gak usah lah merespon, karena salah-salah kalau respon temen kita ngaco ya malah bikin tambah runyam. Jangan sampai. Mudah-mudahan lu juga punya ya teman-teman yang merupakan good listeners. Dan sejauh ini gue juga berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Udahlah, diam aja dulu, diam dengerin. Gak usah sok-sokan kita ngasih saran. Didengar aja, buat sebagian orang itu udah cukup sih, udah melegakan. Thank you ya yang udah dengerin podcast Nostalgia episode 100 kali ini. Tanggal 24 Juli 2021. Tahun 2022, 6 bulan lagi. Buset, cepet banget ya. Tapi oke lah, gak usah jauh-jauh mikir ke depan gimana. Yang penting hari ini dan besok kita sehat, kita happy, kita selamat, dan keadaan berangsur membaik. Amin. Dan terima kasih ya yang udah follow Nostalgia di Spotify, di Google Podcast, dan platform lainnya. Dan sebagai hadiah buat lo, nih ada lagu-lagu lawas khasnya Nostalgia. Sampai ketemu lagi next time. Bye-bye. Selembut temara rona memerah, terbawa angin senja, dalam dekap mesra menyambut malam, hasratku lembaran, tak kunjung padam.
You are listening to Podcast Nostalgia. Saat bintang datang, tampak jelas di awan. Ingin ku menggapai kejora, kan ku peluk sungguh, menghapus duka di diri. Tiada lelahku menanti dan tunggu harapan yang dulu kau janjikan. Namun sampai kapan ku harus selalu begini, kasih. Bila cinta memang harus memilih, katakanlah pasti kepadaku. Dia atau gak ku kasih, dapatkan cintamu, takkan ku ingkari kenyataan yang ada. Di dalam pelukan juwita, bahagia menjelma, bersatu dalam irama asmara. Oh, Tiada hari tanpa warna, ceria di dada. Tiada hari tanpa belai canda, halusnya jemari di pipi, bagai sutra dewangga yang suci. satukanlah cinta, satukanlah cinta di dalam nikmatnya asmara. Satukanlah nafas yang panas membara dalam gelora cinta. Tatap matamu yang syahdu, tersirat cintamu. Berjuta pesona menerpaku, bisik lembut dari bibirmu yang selalu menyebut namaku. Satukanlah cinta, satukanlah cinta di dalam alunan senada. Satukanlah hati yang bersih dan suci dalam cinta yang abadi. Satukanlah cinta di dalam nikmatnya
dari bibirmu yang selalu menyebut namaku. Satukanlah cita, satukanlah cita